Saya agama Muslim, namun saat ini melihat kerusakan agama Muslim, Abang. Seperti itu. Melihat kerusakan agama Islam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sah ini Muslim. Ya. Oke. Jadi Nabi Muhammad yang sendiri yang memberikan sebuah justifikasi kepada mereka gitu lah. Ini terdapat di Al-Misikat Al-Masabi, hadisnya juga sahih nomor 276, di mana mengatakan Nabi Muhammad di akhir zaman Islam hanya tinggal namanya gitu. Iya, betul. Dan Al-Quran tulisannya saja, masjidnya megah namun tidak ada hidayah di dalamnya. Misalnya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat gitu. Oke. Ya kan? Kan ada hadis itu. Coba dalam rangka apa Muhammad ngomong begitu? Tahu sampai sana sih. Mungkin Muhammad lagi ngomong sama angin. sementara di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan Nabi Muhammad membaca gitu. Iya. Jadi mereka lebih mendengar kepada para ulama atau kepada Al-Quran itu sendiri. Kan dilema jadinya. Memang begini, Mak. Memang begitu dalam ajaran agama Islam. Mau versi Muhammad buta huruf ada. Mau versi Muhammad bisa membaca ada. Oke, selamat malam ya. Sebentar Kitun, saya tanya umur berapa Kitun? Saya umur 20-an ya. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran di atas ya pokoknya tahun 2000-an. Sebentar. Nanti kita bisa kena pelanggaran. Soalnya saya lihat seperti di bawah umur loh. Tidak. Benar, Anda tidak di bawah umur? Tidak. Oke, saya mau tanya dulu. Kitun, Anda ini seorang Muslim? Iya, kebetulan dulu saya agama Muslim, namun saat ini melihat kerusakan agama Muslim, Abang. Seperti itu. Melihat kerusakan agama Islam. Oke, baik. Sebentar, ini kayaknya besar sekali ini mikrofon ini. Apa itu? Yang diikat-ikat itu apa itu? Kok seperti besar sekali itu apa? Iya, ini mic juga dan ya memang mic gitu lah. Oke, baik. Jadi sekarang ini Anda ini masih Islam atau bagaimana? Sudah keluar ya, karena banyak sekali kerusakan di agama Islam. Dan saya sepakat dengan Abang Edis TV bagaimana di Padang ya, emang sudah tidak seperti manusia gitu. Aneh. Oke, baik. Coba saya tes dulu nih. Jangan-jangan ngaku Muslim. Coba, kalau Anda orang yang sudah meninggalkan agama Islam, coba saya pengen mendengar bacaan Quran Anda lah, atau doa sholat ketika Anda masih percaya agama Islam. Coba. Oke, terima kasih. Mungkin Al-Fatihah bisa saya, boleh ya? Kalau Al-Fatihah mah ya selalu umum. Jangan Al-Fatihah. Coba surat yang lain. Oke, maunya surat apa, Abang? Contoh Edis? ayat kursi coba. Oke, ayat kursi ya. Silakan. Boleh saya ambil Al-Quran dulu boleh? Enggak hafal ayat kursi. Ya, karena pada akhirnya kita melihat harokat dan juga beberapanya agar benar. Ya gitu. sudah, coba surat apa yang hafal selain Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah yang hafal ya seperti surat-surat pendeknya seperti Al-Muluk. Coba surat Al-Muluk, coba. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sah ini Muslim. Ya. Oke. Iya, coba apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam nih, Kitun?
Iya, kita melihat ya bagaimana norma-norma yang tidak tercermin lah dari Islam itu sendiri, dari adabnya, dari moral dan moralnya. Sementara saya melihat kekristenan lebih mulia, kasihnya itu lebih ada gitu dibanding agama-agama yang berada saat ini. Seperti itu Abang Edis. Oke, oke, oke. Berarti Anda melihat Islam dari orang-orangnya, bukan dari ajarannya. Termasuk pertama itu kita melihat situasi agama apa yang ia cerminkan gitu loh. Oke. Ya, di dalam Bible dikatakan kita melihat sesuatu itu dari buahnya. Ya, saya sepakat itu. Saya meyakini Injil itu juga Bible itu. Nah, namun kita melihat ya kasus banyak sekali bagaimana para ulama, waduh, kalau saya sebutkan satu-satu merinding saya nanti malah ditangkap kan. Nah, dalam ini juga akidah ya Abang Edis TV ya, saya juga mungkin boleh menampilkan di layar mungkin akidah umat muslim yang dimana cacatnya boleh? Boleh, silakan. Oke. Nih, saya melihat di mana umat muslim itu berpegang bukan kepada Nabi Muhammad justru. Ini juga buat bahan Abang Edis TV ya. Untuk bagaimana umat muslim itu mereka tidak berpegang apa yang Nabi Muhammad katakan. Nah, di sini nih kita akan bongkar ya. Ini terdapat di hadisnya sendiri, yaitu umat muslim mengatakan berpegang kepada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak ada nomor hadisnya Abang Edis. Tidak ada terdapat di Bukhari, di Muslim, An-Nasai, dan 6 kutubus sitah lainnya. Yang menjadikan ucapan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini bukanlah ucapan Nabi Muhammad. Yang mereka ikuti lantas siapa jika bukan Nabi Muhammad, kan gitu pertanyaannya. Gitu loh. Ini termasuk fundamental mereka. Seperti itu Bang Edis. Baik, boleh saya tanggapi? Silakan. Baik. Jadi sebenarnya begini ya, saya tidak tahu Anda sudah berapa lama mendalami agama Islam ya. Saya ini sudah mendalami agama Islam selama 13 tahun. Yang saya lihat, kenapa muncul hadis-hadis seperti itu? Karena mereka mendapati bahwa Quran itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi mereka harus membuat buku lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu. Saya kasih contoh misalnya ya Bang ya. Apakah ada di dalam Al-Quran tentang misalnya, ini contoh-contoh sederhana. Boleh nggak bertato di dalam Al-Quran? Karena nggak ada hukumnya. Iya tepat. Boleh nggak misalnya di dalam Al-Quran bersunat atau tidak bersunat? Tidak ada dalam Al-Quran. Apakah dalam Al-Quran ada perintah bersunat? Nggak ada. Kita mau baca sampai 1000 kali pun tidak bakal ketemu tentang sunat itu. Nah, makanya muncul yang Anda barusan kutip tadi, hadis-hadis yang palsu tadi, yang mursal itu tadi kata Anda. Aku tinggalkan kepada kalian Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ayat itu dikarang supaya apa? Supaya umat muslim punya jawaban atas dalam tanda kutip absennya Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dikaranglah kitab-kitab lain untuk menyempurnakan Al-Quran yang memang tidak lengkap. Saya sepakat Al-Quran tidak lengkap memang. Tidak lengkap. Tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika ditanya apakah kita harus sunat atau tidak, Al-Quran nggak tahu. Nih ya, betul. Bahkan hukum hakamnya pun tidak jelas ya. Nabi Muhammad tidak mengatakan dan beliau mengadakan suatu perkara yang baru. Iya. Seperti
ilmu yang mungkin Abang Edis lebih mengetahui ya soal ilmu mantik, sorof, balago kan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan. Nggak ada. Itu semua karang-karangan para ulama begitu. Mereka harus membuat yang sedemikian rupa, yang sedemikian rumit untuk menghalangi orang Islam membuka Al-Quran. Makanya dikatakan, kalau kamu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama, kamu sesat. Itu adalah sebagaimana mereka akan membuat sebuah pengaruh gitu terhadap orang-orang awam, sehingga mereka akhirnya dikontrol. Iya. Akhirnya mereka Dan tidak punya keberanian untuk mendalami Al-Quran. Mereka tidak punya kapasitas untuk memahami Al-Quran. Yang punya kapasitas hanya ulama-ulama saja begitu. iya, dan juga saya akan menampilkan satu layar lagi boleh ya, Pak? Silakan, silakan. Ini ada yang dikategorikan Nabi Muhammad justru yang mengatakan para ulama di akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad yang sendiri yang memberikan sebuah justifikasi kepada mereka gitu lah. Ini terdapat di Al-Misikat Al-Masabi, hadisnya juga sahih nomor 276, di mana mengatakan Nabi Muhammad di akhir zaman Islam hanya tinggal namanya gitu. Iya, betul. Dan Al-Quran tulisannya saja, masjidnya megah namun tidak ada hidayah di dalamnya. Nah, dilakukan oleh Nabi Muhammad di sini para ulama, nah di atas ini nih, para ulama mereka orang yang paling sejahat-jahatnya makhluk. Ya. Tapi gini Bang, itu semua bertentangan. Setiap Muhammad ngomong sesuatu, nanti ada yang bertentangan dengan omongannya itu. Contoh ini, bahwa agama Islam nanti itu akan terasa asing, betul nggak? Bahwa agama Islam itu akan ditinggalkan, bahkan orang merasa aneh dengan sebutan agama Islam, betul? Ya, artinya menurut prediksi Muhammad agama Islam itu akan punah, akan musnah, betul? Iya, akan habis. Tapi nanti di sisi yang lain mengatakan Islam akan berjaya. Makanya satu sama lain akan cakar-cakaran. Jadi sebenarnya semua isi hadis itu kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah karangan orang-orang untuk memasukkan karangannya dengan membawa-bawa nama Muhammad. Begitu. Ya seperti ia menunggang Nabi Muhammad. Iya, betul sekali. Mereka akan membawa Muhammad untuk melegitimasi perkataannya. Begitu. Ya, betul. Iya. Jadi mereka akan dengan sesuka hatinya mengarang cerita. Begitu. Misalnya, makanya kalau kita baca hadis, seolah-olah Muhammad itu kayak orang tukang ngomong sendiri. Buka hadis-hadis, Muhammad itu akan Anda dapati sebagai orang yang tukang ngigau. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, dia ngomong. Contoh. Salah satu yang membuat ini, contoh. Masalah misalnya tentang apa yang umum yang orang muslim ini. Misalnya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat gitu. Oke. Ya kan ada hadis itu. Coba dalam rangka apa Muhammad ngomong begitu? Siapa lawan bicaranya? Saya belum tahu sampai sana sih. Mungkin Muhammad lagi ngomong sama angin. Setiap kita lihat kalau Muslim, mereka mengatakan mereka melakukan sebuah sortir terhadap hadis itu dengan metode perawi, sanad, ya kan? Kemudian itulah ilmu-ilmu hadis itu, ulumul hadis itu kan. Tapi kalau saya beda. Bagaimana cara saya menemukan sehadis itu palsu atau tidak? Cara saya gampang. Ketika Muhammad ngomong sendiri nggak ada angin, nggak ada petir, kadang-kadang dia ngomong sama tembok, itu udah pasti palsu. Nah, jadi tanpa indikasi terlebih dahulu ya, Iya. Tidak ada jalan ceritanya, tidak ada asbab urutnya. Tiba-tiba Muhammad ngomong sendiri. Iya. Jadi inilah yang menjadi indikator ya, para umatnya tidak sadar
mereka telah menjadi bumerang bahkan untuk umat Islam itu sendiri. Saya mau nanya, izin bertanya sama Abang Edis Silakan, boleh? silakan. Tapi saya ingin bertanya satu hal ya. Menurut Abang Edis itu, saya masih ingin memahami, mendalami agama kekristenan. Bagaimana sih cara kita mengenal Tuhan itu sendiri, mungkin dengan perspektif Abang Edis melihat Ya, dengan sebuah memahami firman-firmannya, dengan memahami apa yang diajarkannya, begitu. Makanya saya sarankan uninstall Quran, install Bible. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami atau ingin mengenal Tuhan, pelajarilah Bible. Baca, ya kan, dari A sampai Z begitu. Saya sudah lakukan itu, Bang. Saya sudah lakukan membaca Al-Quran dan membaca Bible. Saya nggak mau katanya. Oke. Setelah saya pelajari, memang kesimpulan saya itu. Setiap orang yang membaca Al-Quran dan membaca Bible dengan sungguh-sungguh, pasti akan menyimpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Bahwa Al-Quran tiada lain adalah buku yang isinya banyak menjiplak isi Bible. Tapi jiplaknya buru-buru sehingga ngacau balau. Ya, saya juga melihat ya, ketika baca Bible sendiri, itu dikisahkan Nabi Adam. Namun di dalam Al-Quran itu sangat sedikit kisah dari Nabi Adam. Berbanding Bible sangat detail. Ya. Gitu lah. Tapi sekalipun demikian, Bible tidak pernah mengklaim bahwa buku ini sangat detail, menjelaskan segala sesuatu. Gak pernah Bible mengklaim buku seperti itu. Tapi Quran, buku yang hanya seperti itu. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, kenapa orang sunat? Quran tidak tahu. Ya, Gitu. oke. Ya, itulah yang harus Anda harus menjadi duta ini kepada teman-teman Anda yang masih Muslim. Coba ajak mereka berargumen, ajak mereka diskusi. Begitu. Kenapa Al-Quran tidak sanggup menjelaskan segala sesuatu seperti yang diklaim oleh dia? Karena yang dikatakan menjelaskan segala sesuatu Quran, bukan Muhammad. Ya, tepat. Bahkan Muhammad pun dia harusnya berguru kepada Quran. Begitu. Dan banyak sekali yang berguru kepada ulama, ia tidak berguru kepada Qurannya itu sendiri. Ya. Gini loh maksud saya, mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis ya. Itu kan tuduhan ya. Sementara di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan Nabi Muhammad membaca gitu. Ya. Jadi mereka lebih mendengar kepada para ulama atau kepada Al-Quran itu sendiri. Kan dilema jadinya. Memang begini, memang begitu dalam ajaran agama Islam. Mau versi Muhammad buta huruf ada. Mau versi Muhammad bisa membaca ada. Mau versi Muhammad hidupnya yang sedih-sedih, ya kan? Hidupnya yang sederhana ada. Mau Muhammad yang versi kaya ada. Ada. Mau Muhammad versi hidup susah, makan sampai ngutang ada. Mau Muhammad versi kaya, mendapatkan banyak emas dan perak, ada. Makanya saya bilang, makin dipelajarin agama Islam, makin ingin orang akan mencampakkannya. Begitu. Iya, bahkan dari beberapa narasi hadis ya mengatakan Aisyah sendiri yang meracuni Nabi Muhammad. Iya, kan, iya. Wow, itu sebuah Kalau abang tanya sama orang-orang Syiah, orang Syiah itu sangat membenci Aisyah dan Hafsah dan bapaknya. Jangan lihat Aisyah dan Hafsahnya, karena mereka itu kan hanya dua orang perempuan. Iya. Tetapi lihat siapa di balik dia, di balik mereka itu ada siapa? Ada tokoh-tokoh yang besar. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, jika kamu berdua bahu-membahu
menyusahkan Nabi, maka ketahuilah Allah adalah pelindungnya dan juga para malaikat dan juga Jibril dan juga orang-orang mukmin. Coba tuh. Ya, sepakat saya akan hal itu ya. Iya. Namun saya mau bertanya satu hal lagi, boleh ya, Abang Edis? Apa itu? Izin. Bagaimana konsep daripada umat Kristen itu soal penebusan dosa Yesus Kristus itu menurut Abang Edis? Jadi konsep sederhananya gini, Bang. Hukum kita itu kan ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan-tuntutan terhadap seseorang. Bagaimana seseorang itu hidup. Contoh ya, tuntutan. 10 tuntutan hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu kita ambil aja 3, nggak usah banyak-banyak. 1 aja lah, jangan mengucapkan saksi dusta. Atau jangan mencuri aja lah, jangan mencuri. Coba, ada nggak orang yang sanggup melakukan ini seumur hidupnya? Sudah bisa ya, sulit mungkin. Sulit. Sulit. Dari mulai yang kecil-kecil saja, Bang, kita sudah mencuri. Dari zaman kecil udah maling mangga. Udah besar kita pun secara nggak sadar mencuri hak-haknya orang. Iya. Contoh, saya kasih contoh saja ya, saya kasih contoh. Gas di Indonesia, gas tabung yang kecil itu diperuntukkan bagi siapa? Untuk miskin. Iya. Miskin. Coba, ada nggak orang kaya yang beli itu? Nggak ada harusnya. Banyak. Harusnya kan nggak ada. Betul. Coba, kita secara nggak sadar sebenarnya sudah mencuri. Nah, makanya apa yang dimaksud dengan konsep penebusan? Gini, Bang. Jadi Yesus itu sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu untuk saya, untuk setiap orang yang percaya. Jadi semua tuntutan itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Makanya kami itu yang gak mampu, gak sanggup, yang gagal sudah diampuni, ditebus oleh karena Yesus. Itu maksudnya penebusan itu, Bang. Oke. Berarti penebusan itu ketika Yesus itu turun, maka dosa-dosa terhapus karena disalib, seperti itu. Bukan seperti itu. Begini, Yesus itu kan digambarkan di dalam Bible sebagai tokoh yang taat sampai matinya. Karena nggak ada orang yang taat sampai mati. Sepakat. Iya, Yesus dia taat sampai mati, sampai disalibkan. Dia taat, tidak melakukan satupun kecacatan, tidak melakukan satupun kesalahan. Makanya konsep agama Kristen, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, itu kan melakukan pelanggaran. Dia tidak taat kan? Iya, betul. Nah, karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang itu telah menjadi berdosa. Dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Karena ketidaktaatan satu orang itu, yaitu Adam. Tetapi ada Adam yang kedua. Yesus dikatakan dalam Bible itu sebagai Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua, dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati disalibkan. Nah, ketika Yesus disalibkan, tercurah darahnya sampai mati, maka oleh karena ketaatan satu orang pula, maka setiap orang beroleh keselamatan. Jadi orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang ditebus oleh karena Yesus sudah melakukan segala hukum, segala tuntutan hukum Taurat itu untuk dia. Seperti saya ini, saya jatuh dalam dosa berkali-kali. Ya kan? Saya tidak mampu melaksanakan hukum itu. Tuntutan hukum itu tidak bisa saya laksanakan. Nah, bagaimana saya ini ditebus? Yesus sudah melakukan untuk saya. Nah, ketika Yesus sudah melakukan untuk saya, maka diri saya ini kepunyaan Dia. Nah, ketika saya adalah kepunyaan Dia, maka saya melakukan apa yang Dia mau. Karena kita telah beriman kepada Yesus tersebut ya. Jadi seolah-olah kita satu tubuh seperti itu ya. Iya, maksudnya. Artinya segala sesuatu tuntutan itu dilakukan oleh Dia dan kita ya sudah menjadi kepunyaan Dia. Karena kita sudah dibayar oleh Yesus dengan nyawanya, dengan darah yang tercurah itu.
Dengan itu kita dibayar, bukan dengan emas, dengan perak. Begitu. Oke, baik. Oke, Artinya, paham. ketika seseorang menjadi milik Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus mau. Seperti itu. Oke. Itu konsepnya sederhana seperti itu. Ini ya, saya boleh izin dalam arti mengutip 1-2 dari kefahaman saya soal penebusan dosa mungkin. Silakan. Izin. Bentar ya, saya cari dulu di nota saya. Jadi beberapa yang saya kumpulkan dalam penebusan dosa mungkin agak berbeda ya sama Abang Edis ya. Tapi di sini kita diskusi saja ya. Ya. Bentar ya. Karena saya juga sambil belajar kan sama langsung umat Kristen ya langsung. Boleh. Nah ini terdapat di Markus 2, 1-12 ya. Boleh, silakan. Di sini kan mengatakan ya di Markus 2-12 Yesus itu masih hidup dan ia mengampuni orang yang, dalam arti orang yang masih hidup. Dibaca saja boleh. Dibaca saja biar bacakan ya. Iya. Beberapa hari kemudian ketika Yesus kembali ke Kapernaum, terdengar kabar bahwa dia berada di rumah. Banyak orang dikumpulkan sampai tidak ada tempat lagi, bahkan di dekat pintu sekalipun. Dan dia memberitakan firman kepada mereka. Lalu mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus karena banyaknya orang, mereka membongkar atap tepat di atas Yesus. Setelah membongkarnya, mereka menurunkan kasur tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Oke. Namun, beberapa ahli Taurat yang duduk di sana bertanya-tanya dalam hati mereka, "Mengapa orang ini berkata seperti itu? Dia sedang menghujat. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah itu sendiri?" Yesus segera mengetahui dari dalam rohnya. Bukan, Yesus segera mengetahui isi hati mereka. Oh, itu isi hati mereka ya? Ya. Oh, isi hati mereka, bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Ya. Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertanya tentang hal itu dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangun, angkat kasurmu dan berjalanlah? Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Oke. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu segera berdiri, mengambil kasurnya, dan pergi keluar melewati semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, "Kami belum pernah melihat hal yang seperti ini." Markus 2, 1-12. Oke. Lalu, di sini berarti di sini sebetulnya Yesus tidak perlu menumpahkan darah ya. Dalam arti ia di mana Yesus menumpahkan darah? Ini pemahaman yang orang salah paham. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ya, sebentar. Maksud saya di sini berarti ketika hidup Yesus hidup, ia dapat mengampuni dosa, betul? Ya. Nah, berarti indikasinya ketika Yesus mengatakan hal ini dalam pengampunan dosa yang tadi Abang Edis katakan, ia ditebuskan dosanya karena penyaliban tersebut ya. Jadi dosanya siapa yang ditebus? Dosa seluruh manusia umat Kristen. Enggak, kata siapa? Dosa Islam tetap aja ada di situ. Dosa umat Kristen maksudnya? Enggak, bukan dosa umat Kristen. Setiap orang yang menerima Yesus, maka dia itu tidak diperhitungkan lagi dosa dan pelanggarannya. Oh, jadi sudah diberikan keselamatan ya? Iya. Peristiwa yang Anda kutip di dalam Markus tadi itu tidak berkaitan dengan apa yang barusan kita bahas. Oke. Begitu. Di mana ada Yesus menumpahkan darah?
Ini paham-paham yang disalahpahami oleh orang terhadap kekristenan. Di mana ada Tuhan menumbalkan anaknya, di mana? Nggak ada itu dalam ajaran Kristen tuh, nggak ada. Enggak ada. Di mana? Makanya saya heran begitu. Kadang-kadang orang bisa berpikir seperti itu karena penjelasan-penjelasan orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip goblok. Nggak ada Tuhan numbalin, nggak ada. Yesus itu di dalam Bible, baca dari A sampai Z, dari Matius sampai Yohanes, dia itu memberitakan kebenaran. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak menerima dia. Maksudnya orang-orang ahli-ahli Tauratnya. Pemuka-pemuka agama Yahudi tidak menerima dia. Sehingga Yesus diserahkan kepada pemerintahan pada saat itu untuk disalibkan. Yang menyalibkan Yesus apa? Apakah Bapa di sorga? Tidak. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Tetapi Yesus di situ tidak melakukan dosa begitu loh. Dalam pengertian dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum Taurat itu. Jadi semua orang dituntut untuk melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tetapi tidak ada yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Sampai akhirnya. Jadi tidak melakukan kesalahan satupun. Nah, karena hal itu maka itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi tidak ada kecacatan lah dalam arti Yesus ini ya. Iya. Pada kesalahan-kesalahan tersebut. Iya, makanya dikatakan dia sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Masya Allah. Haleluya, haleluya. Iya, dan dia tidak datang mempersembahkan darah binatang, darah domba dibawa untuk seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar. Tetapi dia membawa darahnya sendiri. Itu pengertiannya, maksudnya dia membawa kesolehan dan ketaatannya sendiri kepada Bapa di sorga. Oh, seperti itu pemahamannya. Baik-baik. Iya. Jadi saya dapat poin ya dari tadi awal tentang bagaimana Tuhan yang dimaksudkan. Yang kedua ini soal penebusan dosa. Iya, masalahnya begini. Sebenarnya masalahnya bukan ini. Masalahnya banyak orang belum buka Bible, tapi ingin tanyanya terlalu jauh. Ya, takut. Iya. Jadi percuma gitu loh. Lebih bagus buka dulu Bible. Kemudian kalau didapati ada pertanyaan-pertanyaan yang baru tidak dimengerti, nah itu baru lebih enak. Sebenarnya udah jelas kok dalam Bible itu. Banyak orang itu nggak mau baca. Iya. Jangankan Anda, yang Kristen banyak nggak mau baca. Ya karena saya lihat sendiri ya, itu 2 sampai 3 kali lipat kayaknya Al-Qur'an itu lebih tebal deh. Karena saking banyaknya itu. Bukan berarti Tidak. Al-Quran itu banyak berisi pengulangan-pengulangan. Seandainya kata-kata yang diulang-ulang dalam Al-Quran itu dipres jadi satu, Al-Quran itu jadinya hanya beberapa lembar saja. Oke. Begitu. Yang satu yang saya inginkan atau satu yang saya tangkap dari Anda punya Bible nggak di rumah? Kebetulan saya ada di PDF saja sih, udah download juga. Baru Cuma download. hanya baca-baca. Ya, Belum pernah baca. Dibaca di sini. Saya baru mempelajari sebulan 2 bulan seperti itu. Iya, coba dipelajari dulu. Nanti kalau sudah dibaca, dipahami, baru nanti ngerti apa yang saya maksudkan seperti itu. Ya, jadi nggak ada konsep-konsep dari dalam Kristen bahwa Bapak atau Tuhan numbalin anaknya sendiri, nggak ada itu. Iya. Berarti yang berucap seperti itu adalah Kristen yang salah gitu ya? Iya, itu orang-orang Kristen yang goblok yang sama gitu. Nggak ada itu. Nggak ada. Numbalin anaknya sendiri, nggak ada.
Maksudnya jadi bukan saya. seperti itu. Mhm. Bapa di sorga itu ingin manusia itu menerima Yesus, tetapi manusia tidak menerimanya. Makanya orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyerahkannya kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Mhm. Tetapi Yesus tetap taat. Nah, karena ketaatannya, karena kebenarannya, maka dia dibangkitkan. Itu yang dibicarakan dalam Bible. Oke. Nah, sehingga segala kuasa di bumi dan di surga itu diberikan kepada dia. Oh, diberikan semua yang ada kutipan itu ya, kunci surga dan kunci langit diberikan kepadamu gitu ya. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kunci Itu langit yang, nggak ada. ya maksudnya yang, Dikatakan di dalam Bible bahwa segala kuasa di oh bumi segala. dan di surga telah diberikan kepadaku. Oke, nah ya Gitu. maksudnya. Nah, saya boleh bertanya satu hal lagi mungkin soal ini agak menyerang tapi tidak apa-apa ya, izin. Boleh, silakan. Iya, bertanya tentang bagaimana menurut Mas Abang Edis tentang Paulus itu, apakah beliau adalah utusannya diutus atau dilantik oleh Yesus atau Sang Mesias tersebut? Ya, jelas di dalam Bible, di dalam Kisah Para Rasul bagaimana perjumpaan Yesus dengan Paulus, perjumpaan Paulus dengan Yesus, jelas. Hmm, oke, jadi Paulus ini bertemu dengan Yesus ya menurut Abang Edis ya? Bukan menurut saya, itu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Mhm. Oke. Bagaimana Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsik, dia ingin membinasakan atau dia ingin melakukan persekusi terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsik, Yesus sendiri yang menjumpai Paulus. Kemudian memilih dia menjadi alatnya untuk memberitakan namanya. Oh, jadi ada fasenya, berarti ada perantaranya ya untuk memberikan sebuah sayanya bahwa Paulus itu ya ada perantara dari kisah-kisah tersebut, tidak semena-mena Yesus yang langsung melantik gitu kan. Perantara maksudnya gimana? Ya yang penyambung daripada kan kalau Simon of Peter kan ia dilantik langsung kan oleh Yesus kan. Betul? Ya, mungkin lebih baik, mungkin Bang Kitun baca aja yang tertulis dalam Bible begitu. Kadang-kadang kita ini belum baca tapi sudah tanya begitu. Lebih baik itu Ya. membaca dulu. Seperti itu. Karena sudah tertulis ada di situ. Begitu. Coba dibaca begitu karena itu sudah jelas ada di situ. Hmm. Itu kira-kira Itu itu sama kalau seperti misalnya seperti ini loh, misal ada lowongan pekerjaan, udah dijelaskan semua di deskripsi itu, tapi nggak dibaca, maunya nanya. Banyak orang seperti itu banyak. iya ya. Oke Hmm. oke. Nanti Jadi akan saya budaya coba. malas membaca itu yang memang sulit begitu. Sudah ada semua di dalam deskripsi itu, tetapi masih ditanya begitu. Hmm. Ya. Bukan ini Bang, karena semua sudah tertulis di situ, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada semua di dalam buku itu. Kalau Ya, tidak dibaca jawabannya dulu ya. Setiap ya persoalan ada jawabannya gitu ya. bukan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas ada di situ. Hmm. Seperti itu. Oke. Nanti Kalau kalau saya jelaskan pun nanti nggak nyambung juga. Baca aja di situ. Makanya ketika saya jelaskan tadi Anda mengatakan perantara-perantara maksudnya gimana? Perantara-perantara gimana maksudnya? ya, ya seperti dalam arti kan kalau di agama Islam Nabi Muhammad itu melantik seorang utusan itu Ali bin Abi Thalib. Namun yang merebut kekuasaan yaitu Umar bin Khattab dan Di mana juga Abu dilantiknya? Bakar. Itu di Ghadir Khum. Di Ghadir Khum setelah Haji Wada Nabi Muhammad terakhir yang berada di kota Mekah dan di Madinah di antara itu, dan Nabi Muhammad berhenti. Dan ini terjadi pada 4 bulan sebelum kewafatan Nabi Muhammad.
Seperti itu. Ya, jadi gimana ya saya bilangnya ya. Pertama-tama kita ini jangan bermunafik dulu. Kalau Anda mengatakan Anda tidak percaya Muhammad, sekarang Anda percaya Muhammad, ini yang susah, Bang. Makanya saya itu pengen mengeluarkan orang dulu dari ikatan dia terhadap Muhammad. Kalau ikatan Anda terhadap Muhammad itu belum lepas, saya cuma pesan saja, Anda tidak mungkin akan menjadi orang yang waras. Oh, berarti harus keluar dulu ya? Oh dari iya. agama. Oke. Iya. Jadi sebuah kesia-siaan, sebuah kepercumaan ketika saya menjelaskan kepada Anda tentang kekristenan dan lain sebagainya ketika Anda masih percaya sama Muhammad. Begitu. Karena apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus itu bertolak belakang. Muhammad itu memberitakan Tuhan lain. Bukan Tuhan dalam Bible. Oke. Coba Tuhan siapa yang diberitakan oleh Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Yang Maha Siapa Esa, dia itu? gitu kan. Tuhan yang dipercaya umat Muslim. Apakah Dan itu adalah Tuhannya orang Quraisy? Para penyembah berhala? Ya, itu sebenarnya Tuhan yang berbeda ya. Iya, makanya jadi gak nyambung kita. Makanya ketika kita ngomong Tuhan, Anda lagi bahas Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang saya bahas. Makanya gak pernah nyambung. Itu dulu sebenarnya. Oke. Kalau Anda masih membicarakan Tuhan yang diberitakan Muhammad, ya kita nggak akan pernah ketemu. Ya. Muhammad itu memberitakan Tuhan dari bangsanya sendiri. Tuhannya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Oke. Begitu. Makanya isinya itu ya suka-sukanya Muhammad. Baik. Begitu loh. Saya tahu Anda ini Syiah Anda ini, ya kan? Bukan. Kami meyakini bahwasanya Syiah pun sudah tersesat mereka. Sama Sunni pun telah tersesat. Boleh saya mungkin izin mengenalkan diri ya dari tadi? Boleh, silakan. Iya. Jadi kami di sini ya, saya sendiri agama yang sudah berlepas dari apa yang kami meyakini itu Islam. Kami meyakini bahwasanya juru selamat atau penyelamat di akhir zaman itu telah muncul. Kalau di dalam kekristenan itu Yesus yang kedua yang akan menghakimkan, jadi menghakim yang adil gitu lah. Dan kami beragama dengan agama yang diwariskan oleh pada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Muhammad, diucapkannya figurnya Imam Al-Mahdi. Seperti itu Abang Idis. Nah, ya, jadi Anda ini semacam satu paham yang menggabung-gabungkan segala macam aliran ini. Artinya aliran ini Anda gabungkan, aliran ini Anda gabungkan. Jadi saya cuma pesan saja begini Bang. Bahwa kalau Anda sudah masuk kepada ajaran-ajaran seperti Islam itu sudah nggak nyambung lagi Bang. Karena ajaran Islam itu sumbernya itu bukan dari Israel. Sumbernya itu bukan dari tempat di mana peristiwa itu berasal. Agama Islam itu sumbernya dari Saudi Arabia. Oh. Yang nggak nyambung sama sekali Bang, dengan Israel itu nggak nyambung sama sekali. Ya, saya pun meyakini ya bahwasanya Abang Idis ya, di mana Ka'bah yang mereka imani saat ini palsu. Ka'bah yang mereka sholatkan. Iya, tetapi di saat yang sama Anda mengutip Qur'annya itu juga. Itu yang jadi masalah. Coba apakah Anda mengimani Qur'an? Kami mengimani. Nah, berarti apa yang diceritakan dalam Qur'an? Coba Bang, siapa Tuhan di dalam Al-Qur'an? Ya, di dalam Al-Qur'an itu Tuhannya satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu siapa?
Iya, Allah itu adalah Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat Muslim. Yang itu saja saja yang saya Bukan. yakini Sebelum akan Allah. Muhammad lahir, Allah itu dipuja, disembah oleh siapa? Oleh orang Quraisy Iya, tidak ada para bahkan penyembah orang. berhala itu. Itulah Tuhan yang dipromosikan Muhammad. Oke, Gini. Di dunia ini ada banyak bangsa-bangsa, betul? ya tepat. Ada banyak suku bangsa, ada banyak bahasa, betul nggak? Iya, ya, ya. Coba, sebelum Muhammad lahir, siapa yang nyembah Allah? Hmm, bangsa Quraisy Nah, ada nggak orang Indonesia nyembah Allah? nggak tahu kalau itu Jangan bilang Indonesia. nggak tahu, Pak. Karena mereka kan hanya Kalau Anda bilang nggak tahu, berarti Anda nggak bisa melangkah maju lagi ke depan. Coba, Oke. kita orang Indonesia. Orang Indonesia ini terdiri dari banyak suku. Dan ada banyak Betul. bahasanya. Coba, ada nggak satu aja suku bangsa yang punya kosakata Allah di dalam kamus perbendaharaannya? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Saya belum menemukan. Itu menjadi satu bukti bahwa tidak ada yang menyembah Allah di Indonesia. Waktu Muhammad belum lahir, tidak ada Allah disembah di Indonesia. Bahkan disebut pun tidak ada. Karena kosakatanya pun nggak ada. Setuju nggak? Oke. Nah, Setuju. coba sekarang kita pergi ke Jepang. Ada nggak di Jepang yang menyebut nama Allah sebelum Muhammad lahir? Atau waktu Muhammad masih kecil? Tidak ada juga sepertinya ya. Nggak ada. Coba Lalu Allah itu tuhan-tuhan hanya yang disebut di mana? di Arab pada saat Nabi Iya, Muhammad ini. di lingkup keluarga klannya, sukunya Muhammad. Jadi Tuhan yang itu yang sedang dipromosikan sama Muhammad. Tuhannya orang-orang Quraisy itu. Itu Oke. tidak pernah disebut oleh orang Israel, tidak pernah disebut oleh Musa, tidak pernah disebut oleh Yesus, nggak pernah. Begitu loh. Makanya ketika Anda punya paham bahwa itulah yang disebut nabi-nabi terdahulu. Seperti Anda kutip tadi kan, nabi-nabi terdahulu ini itu, ya kan? Itu sudah paham yang salah. Bagaimana mau katakan dia Tuhan yang disembah oleh terdahulu disebut saja tidak pernah. Coba kalau misalnya saya katakan bahwa nama Tuhan itu Tungkriung gimana? Iya. Ya cukup aneh lah kalau Tuhan itu Tungkriung. Iya. Nah, Muhammad mengklaim bahwa Tuhan itu Allah. Padahal tidak ada nabi-nabi terdahulu yang menyebut Allah. Begitu, Bang. Nah, makanya yang saya sarankan sama Anda, ketika Anda sudah betul-betul meninggalkan Al-Quran, sudah betul-betul meninggalkan Muhammad, sekarang Anda pelajari nih, ajaran yang sejati, yaitu yang ada dalam Bible. Di dalam Bible, kalau Anda baca dari A sampai Z, intinya begini. Tuhan menciptakan manusia seturut atau serupa dengan gambarnya. Maksudnya, manusia itu sebenarnya merupakan pengejawantahan Tuhan di muka bumi ini untuk memelihara dan menguasai bumi ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, diciptakannya semua yang ada, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya, lalu Tuhan menciptakan manusia. Nah, manusia ini sebenarnya manifestasi Tuhan di muka bumi. Karena dia gambarnya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem itu maksudnya gambar, rupanya. Jadi kita ini sebenarnya rupanya Tuhan itu. Pengejawantahan kita ini sebenarnya. Nah, tapi gambar itu rusak. Oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, bahasa Bible-nya itu dosa. Dosa itu bahasa Ibraninya itu khata. Maksudnya itu kita itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Nah, karena kita sudah meleset,
Maka ada manusia yang kedua. Yang datang yang kedua, Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama itu gagal, sehingga semua keturunannya ini gagal semua. Jadi produk gagal semua. Nah, baru datanglah Yesus, yaitu manusia yang kedua, Adam yang kedua. Nah, dari lahir sampai matinya, Yesus itu dia tidak melakukan pelanggaran. Makanya Yesus membuat kita menjadi manusia baru. Namun tidak. Gimana? Lalu Yesus pelanggaran itu ia tidak melanggar. Ya, Yesus tidak melakukan pelanggaran itu. Makanya dia itu merupakan gambar daripada dia yang sejati, begitu. Nah, jadi semua orang itu supaya jadi seperti Yesus, begitu loh. Makanya di dalam Yesus kita itu menjadi ciptaan baru. Menjadi manusia baru. Oke. Seperti itu. Jadi intinya biar nggak panjang lebar, biar nggak capek-capek, Anda juga kan belum pernah baca. Intinya begini loh, supaya kita itu hidup seperti Yesus. Jangan kayak Muhammad gitu loh. Kalau Anda belajar Islam, Anda itu disuruh hidup kayak Muhammad, bener nggak? Iya, tata caranya. Wudunya bahkan. Iya. Ya, seperti itu. Jadi Muhammad itu merupakan sebuah, kalau bahasa Islamnya itu suri tauladan. Maksudnya sebuah rule of model. Jadi semua orang itu harus mirip kayak Muhammad kalau Anda belajar Islam. Celananya cingkrang, jenggotan, ya kan? Terus matanya pakai calak-calak begitu. Ya. Jadi membentuk manusia sesuai karakternya Muhammad. Nah, di dalam Kristen itu sama. Supaya membentuk manusia sesuai dengan karakternya Yesus. Supaya dipulangin lagi nih manusia yang tadinya merupakan gambarnya Tuhan. Dipulangin lagi. Contohnya apa? Contohnya kayak Yesus. Orang harus hidup taat sampai mati dengan tidak melakukan kesalahan. Begitu. Berarti kalau kita melihat ya, Yesus atau agama kekristenan ya, itu cukup baik ya kalau dikaji dengan benar dengan orang yang tepat gitu loh. Jadi saya juga dapat gambaran dari Abang Edi Steve ini, yang memang Yesus adalah sosok sempurna dan kita harus tidak melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Yang dilanggar oleh Tuhan sendiri. Iya, jadi harus melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apakah manusia sanggup? Kan gak sanggup. Nah, ketika tidak sanggup, Yesus sudah melakukan untuk kita. Makanya keadilan di dalam Bible itu karena satu ketidaktaatan, karena satu pelanggaran, maka semua orang telah berbuat dosa. Dan oleh karena juga satu kebenaran, karena satu ketaatan, maka semua orang beroleh pengampunan. Semua orang yang mana? Semua orang yang menerima Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamatnya. Makanya ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, artinya saya udah punya nih. Sudah punya seseorang yang melakukan untuk saya. Jadi ketika saya berdiri di hadapan takhta pengadilan, ada Yesus yang menjadi pembela saya. Yang sudah melakukan segala sesuatu untuk saya. Nah tetapi, ini banyak yang salah pahami oleh orang Islam. Kalau begitu ya suka-suka kita dong bebas berbuat dosa. Karena udah ditebus dosanya ya berarti berbuat dosa aja. Nah itu karena ya made in Arab itu tadi. Karena otaknya sudah dipenuhi kencing otak. Bukan begitu maksudnya. Seseorang yang sudah menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Oke, ya siap. Orang udah dibayar nih, udah ditebus sama Yesus. Berarti kepunyaan siapa dia? Contoh, saya kasih contoh. Ada, taruhlah misalnya kucing. Ya. Oke, kucing ini ada di Pegadaian. Terus saya tebus nih, saya bayar nih. Kucing ini saya bayar, saya tebus. Oke. Berarti kucing itu punya siapa sekarang?
Iya, punya Bang Edisi TV. Punya yang menebus. Nah, kalau punya Iya. yang menebus berarti dia harus sesuai dengan apa yang dipunyai oleh tuannya sekarang, betul nggak? Kan saya jadi tuannya Iya. sekarang, betul nggak? Jadi pemiliknya, Iya. sang empunya, betul nggak? Nah, Iya, ketika betul saya betul. sang empunya, berarti dia ini harus seperti yang saya mau, bener nggak? Iyalah. Nah, begitu. Nah, seperti itu juga kekristenan. Karena kita sudah ditebus, maka kita ini punya tuan baru, punya tuan yang sekarang-sekarang, yaitu Yesus. Oke. Nah, makanya kalau kita jadi kepunyaan Yesus, kita melakukan apa yang Yesus mau. Hmm. Bukan seperti orang Islam, berarti kita bebas dong bikin dosa. Bukan begitu. Berarti segala kasihnya, segala apa yang dikategorikan oleh Yesus kita harus menerapkan dengan sebaik mungkin karena kita sudah kepemilikan Yesus. Gitu. Iya. Jadi Ya. kekristenan itu berbicara mengenai hal itu. Berbicara mengenai orang yang sudah menjadi kepunyaannya Yesus. Nah, orang yang menjadi kepunyaan Yesus melakukan apa yang Yesus mau. Begitu. Oke. Disitulah Yesus tuh menjadi tuannya, menjadi tuannya. Begitu. Saya paham. Oke, berarti Jadi kalau orang pertama, tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka Yesus itu bukan tuannya, bukan Tuhannya. Tapi Yesus itu musuhnya orang itu. Contoh nih, contoh. Yesus menyuruh saya. Apa? Misalnya Yesus suruh saya belok kanan. Lalu saya belok kiri. Berarti Yesus itu bukan Tuhan saya dia. Dia bukan Tuhan saya. ya karena tidak seharmoni ya dalam gerakannya. Iya. Nah, banyak orang tidak paham itu. Tiap hari orang debat Tuhan, 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 Tuhan. Siapa Tuhanmu? Menuhankan siapa? Tapi nggak tahu menuhankan itu apa. Begitu. Oke. Jadi makanya yang saya katakan Tuhannya orang Islam tuh Muhammad. Orang Islam tuh kepunyaannya Muhammad. Yang punya orang Islam tuh Muhammad dalam kuburnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang Islam tuh dalam genggaman tangannya Muhammad. Melakukan apa yang Muhammad mau. Oke. Kenapa orang Islam pagi-pagi ambil air coba? Sudut-sudut air. Kenapa mereka begitu? Karena melakukan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Iya, itu. Makanya berbicara tentang Kristen, berbicara bagaimana seseorang itu dikendalikan oleh Yesus. Dikendalikan oleh Bapa di sorga dengan perantaraan firman-Nya yaitu Yesus. Yesus kan sekarang sudah naik ke sorga. Ya. Nah, makanya sekarang orang Kristen itu kan diutus oleh Yesus. Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh yang daripada Tuhan. Nah, Roh Kudus itulah yang mengendalikan seorang Kristen. Nah, ketika Roh Kudus mengendalikan orang Kristen, sebenarnya itu sama saja dia dikendalikan oleh Yesus, sama saja dikendalikan oleh Bapa di sorga. Makanya ada istilah Tritunggal itu loh. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Yang tiga tetapi satu. Oke. Ya, Di dalam Islam, kalian juga seperti itu. Islam itu membuat dirinya takluk sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Iya, benar-benar. Makanya orang yang dikendalikan Muhammad di detik yang sama dikendalikan oleh Allah. Tapi makanya Islam mempertuhan tidak itu maksud mempertuhan itu. Tapi kan ini ya, agama Islam itu mereka tidak menyadari akan hal tersebut, tidak Betul. membacanya. Jangankan orang Islam, Kristen juga banyak tidak menyadari itu. Karena kalau ditanya mempertuhan, orang nggak tahu mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta, udah titik. Habis itu maling aja. Coba tanya orang, apa mempertuhan itu? Mempertuhan itu menganggap dia pencipta alam. Oke. Bukan itu mempertuhan.
Kalau mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta alam, berarti besok kita korupsi saja. Kita maling saja. Yang penting kan saya anggap dia pencipta alam. Udah kan? Hanya itu mempertuhan kan? Coba apa mempertuhan yang dipahami oleh orang-orang? Iya, mereka hanya menganggap Tuhan sebagai figur yang yang menciptakan alam semesta Tuhan. kan? Iya. Iya. Namun tidak Kalau ditakuti goalnya, gitu. kalau tujuannya adalah menganggap dia sang pencipta alam, berarti kan hanya itu tujuannya. Ya udah, saya anggap dia sang pencipta alam, udah beres. Habis itu kita ayo main judi. Yang penting kan saya anggap dia pencipta alam. Makanya tidak tahu mempertuhan itu apa. Kebanyakan orang nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu bukan menganggap si Udin, si Aku menciptakan alam semesta. Bukan itu. Mempertuhan itu adalah sebuah perbuatan menjadikan sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Ya, yang tadi dianalogikan seperti kucing tadi ya. Kita Iya. mengikuti si Kita pemilik membuat yang- diri kita jadi kepunyaannya dia. Iya. Tuhan Bagaimana itu lawan katanya hamba. Tuhan atau Tuhan itu kata yang sama itu. Cuman di Indonesia udah jadi kata yang berbeda. Padahal dalam bahasa aslinya itu kata yang sama. Dalam bahasa Yunani, kurios itu ya Tuhan ya Tuhan, sama itu. Dalam bahasa Arab juga begitu. Rob itu ya Tuhan ya Tuhan, sama. Artinya sang empunya atau sang pengendali. Begitu. Nah, makanya kekristenan itu berbicara supaya kita itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Sama itu, kata yang sama. Bahasa Inggrisnya Lord. Sang empunya. Gitu loh. Ternyata kalau dilihat dari definisi ya, dan sudah dipaparkan tadi, lebih masuk akalan gitu dibanding Islam yang sangat amat jauh dari cara penalaran, tidak bisa dijabarkan bahkan. Kita hanya manut gitu loh, tidak melihat, membaca dan mendengarkan dengan cara yang benar. Hanya percaya ya udah gitu. Jadi kesalahan mereka ketika mempercayai dia Tuhan, lalu ya umatnya melakukan korupsi atau bagaimana, tapi masih menganggapkan Tuhan. Lantas Iya, gimana karena Tuhan di dalam tersebut? otak mereka mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta. Sudah. Iya, betul. Gitu loh. Jadi dengan itu ya ternyata emang umat Kristen lebih loyal dan lebih baik karena mereka tahu apa itu esensi Tuhan dan bagaimana cara memperlakukan dibanding agama Islam itu sendiri. Ya, yang dipahami banyak orang seperti itu, Bang. Makanya orang nggak paham. Oke. Gitu loh. Oke, seperti itu ya, Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, terima kasih Oke. ya. Sama-sama, Bang Aziz ya. sama-sama, Bang Kiten. Salam kenal Kiten. ya. Oke, saya turunkan ya. Salam. Salam, salam ya.